selamat ulang tahun buat Panji Prawiksono yang akan berulang tahun tanggal 18 nanti. Nama saya Faisal. Saya mau cerita tentang bagaimana perbedaan ketika nonton Panji di panggung dengan di TV atau di YouTube sendiri. Menurut saya euforianya atau kemeriahannya lebih menyenangkan di panggung ya. Kita bisa lihat langsung interaksinya, lalu kelucuan-kelucuannya juga. Pertama kali saya nonton Panji itu Januari tahun 2019. Jadi saya tertarik waktu itu ingin nonton Panji Prawiksono World Tour di Jakarta. Karena kenapa? Karena waktu itu Panji menjanjikan bahwa tempat pertunjukannya di JCC akan disediakan aksesibilitas buat penyandang disabilitas. Saya tertarik dan apresiasi sekali dengan usahanya Panji untuk menyediakan aksesibilitas di tempat pertunjukannya. Jadi last minute saya cari tiketnya, saya cari informasinya ke teman dekat Panji waktu itu. Dan beliau menjanjikan untuk coba cari informasinya. Karena waktu itu saya menanyakan berapa harga tiket untuk area aksesibel. Karena tidak ada informasi di websitenya berapa harga tiket untuk area aksesibel. Termasuk juga karena saya khawatir tiketnya akan habis, saya juga cari informasi penonton yang membatalkan nontonnya dan ingin menjual tiketnya. Saya kepikiran untuk membeli, tapi saya berpikir lagi, khawatirnya ketika saya beli tiket penonton tersebut, itu areanya bukan aksesibel, jadi saya ntar khawatirnya agak kesulitan untuk nontonnya. Akhirnya last minute, saya kembali nanyakan lagi ke teman dekat Panji waktu itu, berapa harga tiketnya. Ternyata saya dapat undangan khusus malah bersama istri saya, jadi saya tidak beli tiketnya ya, saya senang banget waktu itu. Lalu saya dan istri datang untuk nonton. Dan kenapa lagi-lagi berbeda ketika pengalaman nonton langsung itu bagi kami ketika bertemu dengan orang banyak, berinteraksi, berkomunikasi dengan penonton lainnya maupun dengan petugas pelayanan, itu jadi nilai edukasi buat kami berdua, buat masyarakat lainnya, termasuk juga dengan petugas pelayanannya. Jadi kami juga survei apakah betul itu tempatnya sudah benar-benar aksesibel atau belum. Pertama-tama kami memang melihat disediakan guiding block buat teman-teman tunanetra untuk mendapatkan petunjuk kemana tujuan yang akan dituju. Termasuk juga guiding block itu sampai ke toilet. Walaupun pintu toiletnya waktu itu memang belum disediakan rabaan, apakah itu toilet perempuan atau laki-laki. Nah, sebelum saya masuk ke area pertunjukan, saya juga ingin ke toilet dulu, tapi saya mencari toilet khusus pengguna kursi roda. Agak kesulitan juga waktu itu untuk mencarinya, karena ternyata tidak ada di tempat yang lebih dekat. Jadi ternyata areanya agak lebih jauh untuk toilet aksesibel buat pengguna kursi roda. Lalu kami masuk ke tempat pertunjukan. Di situ ternyata agak sulit juga ya ketika akses masuk ke dalamnya, karena terhambat oleh kursi-kursi yang sudah mulai banyak di area paling depan. Menurut informasi kenapa kursi-kursi itu dipasang lagi, karena mungkin tidak banyak penyandang disabilitas khususnya pengguna kursi roda yang ikut nonton di pertunjukannya Panji pada saat itu. Saya tidak tahu kenapa, mungkin bisa jadi karena harganya mahal atau antusias teman-teman penyandang disabilitas untuk stand up komedi itu masih kurang. Alhasil ya beberapa kursi harus digeser-geser. Akhirnya kami ditempatkan di tempat yang memang khusus untuk pengguna kursi roda. Cuma yang kami khawatirkan kalau kami akan di tengah-tengah acara kami akan ke toilet,
mungkin akan minta penonton yang menghalangi kami untuk menyingkirkan kursinya dulu terlebih dahulu, tapi sampai akhir acara saya dan istri kebetulan tidak ke toilet. Nah, di pertunjukan tersebut ya memang pada akhirnya kami bisa melihat langsung Panji berkomedi, dan kami juga memang antusias melihat langsung, bisa melihat interaksi juga dengan penonton lainnya, bisa melihat opener juga sebelum Panji tampil. Senang banget buat saya pribadi, karena memang dari kecil dunia lawak buat saya sangat menghibur buat diri saya sendiri. Nah, cuma di akhir pertunjukan saya sama istri agak sedikit bete atau agak kecewa ya, karena Panji meminta para penonton untuk berdiri. Alhasil ya kami hanya bisa melihat punggung, apalagi bokong para penonton lain yang di depan kami yang menghalangi penglihatan kami ke panggung. Ya, itu sedikit kekecewaan kami. Itu pengalaman berbeda saya ketika nonton pertunjukan stand up komedi Panji pertama kalinya. Lalu September tahun 2019 saya juga antusias untuk nonton Hiduplah Indonesia Maya. Waktu itu di Bandung. Jadi karena waktu itu saya tinggal di Jakarta, istilahnya saya asli Bandung, saya pulang balik ke Bandung. Nah, di sini saya lagi-lagi cari informasi apakah tempat pertunjukan Panji di Bandung ini aksesibel atau tidak untuk pengguna kursi roda. Dan kebetulan panitianya ketika saya hubungi lewat telepon, mereka berjanji akan membantu menyediakan rampapan atau landaian papan di beberapa anak tangga. Ya, ini lagi-lagi perbedaannya ketika nonton Panji langsung ya kita bisa berinteraksi, berkomunikasi, dan bisa saling mengedukasi, mengingatkan untuk adanya aksesibilitas di tempat-tempat hiburan, termasuk juga di pertunjukan stand up komedi. Dan saya pikir Panji sudah memulainya dengan bagus, dan saya sangat respect, apresiasi untuk itu. Makanya saya coba nonton lagi setiap pertunjukan Panji. Lalu saya nonton ketiga kalinya masih di bulan September, mungkin kalau nggak salah tanggal 10 tahun 2019 itu saya nonton Komika Monday Market di GI di Jakarta. Walaupun di situ Panji bukan sebagai stand up komedi langsung, tapi sebagai hostnya, saya tetap antusias karena rekan saya Jaka waktu itu juga tampil sebagai stand up komedi penyandang disabilitas yang coba menunjukkan kemampuan kelucuannya di ruang publik. Ya, saya antusias waktu itu. Cuma memang harganya buat saya atau mungkin buat teman-teman penyandang disabilitas lainnya agak sedikit mahal ya. Tapi waktu itu saya menanyakan ke teman dekatnya Panji, apakah kira-kira untuk personal asisten atau dalam bahasa kami di Bandung itu asisten kemandirian ada diskon atau potongan atau gratis. Karena pengalaman saya di luar negeri, khususnya di Australia, itu personal asisten atau asisten kemandirian buat penyandang disabilitas berat yang memang tidak bisa bermobilitas sendiri, itu biasanya ada harga khusus atau malah gratis. Contohnya waktu itu pengalaman saya di Australia pernah nonton Coldplay di Melbourne, itu asisten saya gratis karena saya mempunyai kartu khusus untuk menonton pertunjukan hiburan maupun
menggunakan transportasi umum. Nah, ini coba saya informasikan, saya coba advokasi, edukasi ke Panji dan tim. Mungkin di dunia hiburan, di dunia pertunjukan itu juga bisa diperhatikan bahwa sebenarnya ada lagi teman-teman penyandang disabilitas berat yang ingin menyaksikan pertunjukan hiburan atau stand up komedi. Namun karena biayanya double atau lebih besar karena mereka harus membawa personal asisten atau asisten kemandirian, itu seharusnya jadi bahan pertimbangan juga buat dunia pertunjukan. Khususnya sebenarnya ini tugasnya pemerintah sih untuk memberikan akomodasi layak bagi penyandang disabilitas. Ya, itu 3 pengalaman berbeda saya ketika saya nonton langsung stand up komedi Panji di panggung. Saya juga antusias menonton pertunjukan Panji berikutnya, yaitu Komoi Doi Menoi. Sengaja saya tulis karena bacanya susah ya, orang cerebral palsy disuruh susah-susah bacanya. Ya, informasinya bisa kita cari di tersinggung oleh panji.com. Jadi kita cari bersama-sama. Mudah-mudahan juga di websitenya ini juga ada informasi untuk akses buat penyandang disabilitas ya, agar komitmen Panji untuk bisa buat aksesibilitas di dunia pertunjukan stand up komedi bisa terus berlanjut. Ya, itu aja dari saya. Terima kasih banyak. Belum selesai. Perbedaannya pengalaman nonton Panji Pragiwaksono itu tidak ada sensor. Jadi kata-kata vulgar, kata-kata seksis, kelucuan seksis itu ada seperti video saya yang tidak disensor karena banyak kesalahan Waksono.